Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang produk motherboard yang kami pilih. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aldan Wiandra. Lalu anggota yang lain ada Raihan Ali, Raihan Evriliano, Rahadian, Adi Kurnia, dan Randy yang sedang absen, lalu Muhammad Farhan. Untuk slide pertama, Adi Kurnia akan menjelaskan penjelasannya. Motherboard sering disebut dengan mainboard atau MOBO adalah sebuah perangkat keras utama dalam yang berbentuk printed circuit board atau PCB yang menyatukan dan menghubungkan semua komponen dalam komputer seperti pemrosesan sentral CPU dan memori, dan menyediakan konektor untuk peripheral lain baik itu secara langsung maupun tidak langsung. MEGZ 590AC adalah produk motherboard MSI yang dirilis dengan harga sekitar 500 US dollar atau sekitar 7.300.000 yang memiliki performa tinggi serta dilengkapi dengan fitur canggih dan teknologi terbaru untuk bisa melewati segala tantangan apapun yang dihadapi, baik itu untuk gamer, prosumer, ataupun entusias komputer. Motherboard ini merupakan keluaran versi ACE terbaru yang dibuat menggunakan 8 layer PCB dan 2 OZ copper tebal dengan desain yang memiliki tema warna hitam dan emas yang dilengkapi dengan RGB halus pada gambar naga dan juga pada chipset heatsinknya. Seperti motherboard flagship yang lain, MSI MEGZ 590AC dilengkapi dengan konten tambahan pada bungkusnya seperti kabel tambahan, kuas pembersih ataupun stiker, dan juga tambahan yang lainnya. Spesifikasi MEGZ 590AC: prosesor maksimal support sampai i9 dan sampai prosesor ke generasi 11 dan soket yang menggunakan LGA 1200, chipset Intel Z590 chipset. Memori mempunyai 4 slot DDR4 sampai dengan 128 GB dengan maksimal frekuensi untuk overclocking sampai ke 5600 MHz dan mensupport dual channel mode non ECC. Selanjutnya akan diteruskan oleh Raihan Evriliano. Untuk expansion slot, terdapat 3 buah slot PCI X16 dan 2 buah slot PCI X11. Untuk multi GPU-nya, support 2W NVIDIA teknologi dan support 3W AMD teknologi. Terdapat 1 buah HDMI dengan HDR port dan support resolusi hingga 4K 60Hz. Dan untuk Thunderbolt 4-nya, terdapat 2 buah slot USB tipe C pada panel belakang. Untuk memori, terdapat 6 slot untuk SATA dan 4 slot untuk M2. Dan support RAID 0, RAID 1, dan RAID 10 untuk SATA memori. Dan support RAID 0, RAID 1 untuk M2 NVMe memori. Terdapat 9 port USB 3.2 Gen 1 dan Gen 2. Dan 6 port USB 2.0. Untuk audio menggunakan Realtek ALC 4082 dan untuk LAN menggunakan Intel i225V 2,5 Gbps LAN. Dan terdapat Intel Wi-Fi 6E AX210. Untuk internal konektor, terdapat 1 buah 24 pin ATX main power connector. Dan selanjutnya, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat pada web MSI pada bagian motherboard Mac J590S yang linknya terdapat pada daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu back panel slot. Di sini terdapat 1 clear ke CMOS button, lalu ada 4 USB 3.2 Gen 1, lalu ada 2 USB 2.0, ada 2,5 JLAN, lalu 2 Thunderbolt 4, dan ini WiFi atau Bluetooth sambungannya. Ada HD audio connector, flash BIOS button, HDMI,
USB titik 2 Gen 2 mini display port input, lalu ada optical SPDIV out. Lalu untuk ukurannya itu 30,5 cm kali 24,4 cm dan bentuknya itu ATX form factor. Mountingnya itu 9 mounting holes, lalu operating systemnya itu support sampai Windows 10 64 bit. Keunggulan dan kelemahannya itu dia mempunyai desain daya yang canggih, memiliki 4 kali M2 slot, terdapat 2 Thunderbolt, support untuk PCI Gen 4.0 dan harganya yang cukup mahal. Selanjutnya itu dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Untuk motherboard yang kedua ada Z590 Aorus Taihun. Produk ini dari Gigabyte yang dibuat dengan 8 layer PCB dengan harga sekitar Rp10.200.000. Menampilkan desain daya digital fase 12 plus 1 dengan fase masing-masing hingga 100 AMPS, merupakan sebuah puncak dari motherboard overclocking yang sepenuhnya dirancang oleh dan untuk overclocker yang terus berupaya untuk mendobrak batas kinerja yang tak terbayangkan. Desain VRM khusus, lacakan tata letak memori, serta tombol dan saklar overclocking internal memungkinkan para penggemar overclocking untuk mengeluarkan potensi penuh dari prosesor Intel Core generasi terbaru. Masuk ke bagian spesifikasi Z590 Aorus Taihun. Yang pertama, prosesor. Soketnya merupakan LGA 1100 package. Dan lanjut masuk ke chipset. Chipsetnya Intel Z590 Express chipset. Memori generasi 11 Intel Core, mulai dari i9, i7, i5 prosesor, support for DDR4 3200 sampai 2133 MHz. Generasi 10 Intel Core, sama nggak beda jauh dari yang pertama. Dual channel memory arsitektur, support for ECC unbuffed DIMM, support for extreme memory profile, memory modules. Masih lanjut di bagian spesifikasinya, ada expansion slot, ada multi GPU, support for AMD Quad GPU Crossfire and 2-way AMD Crossfire, onboard graphic, integrated graphic processor Intel, monitoring, 1 voltage detection, 2 temperature detection, 3 fan speed, 4 water cooling flow rate detection, 5 fan fail warning, 6 fan speed control, 7 ada noise detection. Untuk yang terakhir ada unique feature-nya, 1 support for App Center, 2 support for Q Flash Plus, 3 support for Q Flash, 4 support for Express Install. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Ali. Untuk spek selanjutnya, storage 6 slot, SATA 3 slot untuk M2, RAID, support RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 10. USB 12 port, USB 3.2 Gen 1 dan Gen 2, dan 4 port USB 2.0. Audio, Realtek ALT 1220 VB codec dengan support untuk DTS:X Ultra dan SPDIF. LAN, Intel 2.5 GB LAN, chip 2.5 GB 1 GB 100 Mbit. Wi-Fi Bluetooth, Intel Wi-Fi 6E AX210. Back panel port, 1 key flash plus button, 1 OTG ignition button, 1 PIS, 2 keyboard port, 1 PIS, 2 mouse port, 2 SMA Athena connectors, 1 HDMI port, 1 USB Type-C,
3 USB 3.2 Gen 2, 4 USB 3.2 Gen 1 port, 1 RJ45 port, 1 optical SPD out connector, 5 audio jacks, I/O controller ITA I/O controller chip, internal I/O connectors, 124 pin ATX main power connectors, 28 pin ATX 12V power connectors, 1 CPU fan header, 1 water cooling CPU fan header, 4 sistem fan header. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat pada web Gigabyte pada bagian motherboard Z590 Aurostation yang linknya terdapat pada daftar pustaka. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rahadian. Spek selanjutnya dimension yang pertama 30,5 cm kali 27 cm. Yang keduanya di ATX form factor. Dan di dalam BIOS itu terdapat 2 kali 2 256 bit flash. Yang kedua, use of frequency AMI UEFI BIOS. Yang ketiga, the support for dual BIOS. Yang keempat, PNP 1.OA DMI 2.7 WFM 2.0 SM BIOS 2.7 ACPI 5.0 dan operating sistemnya udah support Windows 10 yang 64 bit. Bundle softwarenya Norton Internet Secure OEM version. Yang kedua, GeForce Speed, artinya ini perangkat lunak yang digunakan untuk stabilin mempercepat koneksi internet. Keunggulan dan kelemahannya di merek mainboard Aurostation ini, keunggulannya menawarkan sistem manajemen thermal terbaik, punya desain daya yang canggih, dukungan PCIe 4.0 M.2 untuk performa super cepat yang dibekali teknologi baru dan koneksivitas tinggi yang berkonfigurasi memori yang mengesankan. Ya, kelemahannya ya harganya yang relatif mahal, yang mayoritas kalangan atas yang mempunyai duluan. Jadi pendapat kelompoknya dari dua mainboard ini, yang pertama MAG Z590S adalah mainboard yang menarik dan penuh fitur dengan pilihan estetik, kinerja, dan overclock yang luar biasa, ditambah dengan sudah memiliki Thunderbolt 4.0 atau antarmuka sambungan kabel yang dikembangkan. Yang kedua, Z590 Aurostation motherboard yang menawarkan beragam fitur menarik untuk menjadi pilihan terbaik bagi platform komputasi dan game kelas atas, tetapi harganya yang relatif mahal yang mayoritas kalangan atas yang mempunyai duluan. Untuk berikutnya itu ada daftar pustaka untuk dari sumber-sumber yang kami ambil, bisa dilihat satu persatu atau langsung ganti slide-nya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanya, dipersilakan.